87,9 Peragaan Stesen masih bersama dengan saya, Kacong Ina Madura, yang hari ini hadir bersama dengan Ustadz Imam Sya'roni dalam kajian kitab spesial program puasa 87,9 Peragaan Stesen ya. Hari ini masih kajian kitab yang sama yang kita bahas, yaitu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama Ustadz Imam Sya'roni hari ini, yang akan dibahas tentang munculnya bid'ah di Pulau Jawa dan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh utamanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum rafidiyuna yasubbuna sayyidina Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala Sayyid Muhammad fi syarhil qamusi wa ba'duhum yartaki ilal kufri wa zandaqati i'adana Allahu wal muslimina minha. Ada juga dari kelompok Rafidhah yang selalu mencela pertama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tetapi fanatik kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Sayyid Muhammad berpendapat bahwa sebagian kaum Rafidhah yang ada menjadi kafir. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Jadi pertama menjadi tokoh utama di Pulau Jawa ini adalah seperti apa yang saya bahas kemarin, yaitu pertama yang menjadi tokoh utama di Pulau Jawa pertama adalah Pak Muhammad Abduh, yang kedua adalah Rasyid Ridho. Adapun mereka berdua adalah mempunyai murid. Yang pertama adalah Muhammad Ibnu Taimiyah, dan yang kedua adalah Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Itu yang menjadi pelopor utama. Adapun ini termasuk salah satu kelompok Rafidhah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kelompok Rafidhah ini adalah kelompok yang selalu mencela pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan tetapi kelompok ini fanatik kepada Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Kenapa seperti ini? Karena kelompok Rafidhah adalah kelompok yang penganut Islam Syiah, yang menolak terhadap kekhalifaan kepemimpinan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi kelompok Rafidhah ini adalah termasuk kelompok Islam Syiah. Maka mereka itu menolak atas kekhilafan, atas kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa an Abdullah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu fi ashabi la tattahizuhum aradan ba'di. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Waman abghadahum fabibughdhi abghadahum. Waman adahum faqad adani. Waman adani faqad adallah.
wa man adallaha yusiku ayyuhudahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Dari Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, ini Rasulullah membela kepada para sahabatnya, baik sahabat Ansor ataupun sahabat Muhajirin. Sabda yang pertama, takutlah kalian kepada Allah untuk mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku sepeninggalanku. Hadis yang pertama, barang siapa mencintai mereka, maka aku mencintainya dengan sepenuh cintaku. Hadis yang kedua, barang siapa yang membenci mereka, maka aku membencinya dengan kebencianku. Barang siapa yang mencela mereka, sama dengan mencelaku. Hadis berikutnya, barang siapa mencelaku, sama dengan mencela Allah. Barang siapa mencela Allah, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi ada 4 hadis yang dijelaskan oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya tentang orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, baik sahabat Ansor ataupun sahabat Muhajirin. Karena apa? Meskipun bagaimanapun itu tetap sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi. Jadi Nabi sampai bersabda seperti ini barusan agar kita sebagai penganut agama Islam, aliran ahli sunnah wal jamaah, agar tidak sampai untuk menghasut atau mencela para sahabat Nabi. Jadi kenapa demikian? Karena kaum Syiah yang dipelopori pertama yaitu adalah kelompok Rafidhah. Di sini adalah tidak menerima terhadap kepemimpinan para sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bahkan mereka lebih cenderung kepada kepemimpinan Sayyidina Ali. Agar kita tidak termasuk pada aliran-aliran Rafidhah atau aliran-aliran Syiah, baik Syiah yang lain. Karena Syiah ini terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu golongan Rafidhah. Maka agar kita tidak mencela para sahabat Nabi. Kita oleh Nabi pada hadis-hadis berikutnya, pada pembahasan-pembahasan berikutnya, agar kita cinta kepada sahabat Nabi. Pada hadis yang pertama, barang siapa yang mencintai mereka itu adalah sahabat Nabi, ahlul bait, maka aku mencintainya dengan sepenuh cintaku. Tapi pada hadis berikutnya, barang siapa yang membenci mereka, maka aku akan membencinya dengan kebencianku. Barang siapa mencela mereka, sama halnya dengan mencelaku. Barang siapa yang mencela aku, sama dengan mencela Allah. Barang siapa yang mencela Allah, maka Allah akan menyiksanya. Jadi pada garis horizontalnya seperti ini. Ketika mencela para sahabat, otomatis mencela para nabi Muhammad SAW. Ketika mencela para Nabi Muhammad, maka orang tersebut mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengerjakan perintah apapun kecuali Allah juga membacanya salawat. Allah memerintahkan salat kepada umatnya, tapi Allah tidak pernah melaksanakan salat. Allah memerintahkan berpuasa, Allah tidak pernah berpuasa. Tapi Allah memerintahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, dan Allah pun juga membaca salawat kepada Nabi atas innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh seperti ini, dengan demikian ayolah kita cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada Nabi, otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala
Wa qala 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 al-musannif rahimahullahu taala la tasubbu ashabi faman sabbahahum fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan la wala adlan. Rasulullah bersabda lagi, jangan kalian mencela para sahabatku. Barang siapa mencela, maka baginya laknat Allah yang akan menimpa. Laknat para malaikat dan segenap manusia. Dan Allah tidak akan menerima amal kebaikannya. Jadi ini orang mencela. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini ada video-video yang beredar. Ada orang yang mengaku menjadi nabi. Jadi ayo kita jangan pernah mencela para sahabat Nabi, jangan pernah mencela Nabi, jangan pernah menyakiti Nabi. Kalau kita tidak pernah membahagiakan, marilah kita jangan mencelanya. Sebaik-baiknya kita di antara kita, kalau kita tidak bisa memberi manfaat, otomatis kita jangan memberikan sesuatu yang mudarat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zamani yasubbuna ashabi fala tasallu alaihim wala tasallu ma'ahum wala tanakihuhum wala tujalisuhum wa inna maridu fala ta'uduhum. Artinya Rasulullah bersabda, pertama, jangan kalian menghina para sahabatku. Sesungguhnya akan ada di akhir zaman orang-orang yang suka mencela para sahabatku. Jangan kalian mensolati mereka ketika mereka itu sudah mati. Jangan menikahkan anak-anak kalian dengan anak-anak mereka. Dan jangan duduklah kalian dengan mereka juga. Jika mereka sakit, janganlah kalian menjenguknya. Ini termasuk hadis perintah kepada kita. Kalau kita punya kenalan yang selalu menggembor-gemborkan, menghina-hina para sahabat Nabi, atau menghina para nabi, baik nabi di antara nabi yang ke-25 yang telah kita ketahui, ayo kita menjadi orang yang bijak. Karena Nabi telah bersabda seperti barusan, apabila kalian punya teman, orang-orang yang selalu menghina para sahabatku, maka ketika dia mati, jangan sampai kalian menyolati. Ketika dia, jangan sampai menikahkan anak-anak kalian dengan anak-anak mereka. Jangan sampai kalian bersimpuh atau duduk bersama mereka juga. Ketika dia sakit, jangan sampai dijenguk. Kenapa? Biar menjadi pelajaran bagi dia. Kenapa saya tidak dijenguk? Kenapa ketika saya melamar anak mereka kok ditolak? Kenapa ketika ada teman saya yang pemahamannya sama dengan saya ketika mau disolati kok banyak orang yang enggan kepada kita? Biar evaluasi diri, biar introspeksi diri bahwa pemahaman saya yang selama ini berarti tidak sama dengan penganut atau pemahaman yang ada di wilayah sekitar kehidupan kita, kehidupan saya. Biar seperti apa? Biar menjadi tolak ukur, menjadi penilaian kepada dirinya sendiri, sehingga untuk selalu menggembor-gemborkan atau untuk selalu menghina para sahabat Nabi, bahkan sampai menghina Nabi atau bagaimanapun. Jadi biar tetap cepat insaf atau tetap berhenti, tidak mengulangi atas perbuatannya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man tasabba ashabi fa'adribuhu. Wa qad a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa azahum yu'zihi. Wa azan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun. Faqala la tu'zuni fi ashabi wa man azahum faqad azani. Wa qala la tu'zuni fi Aisyatah. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anha
bid'atun minni yu'zi ma adzaha. Rasulullah juga bersabda pada hadis ini, barang siapa yang mencaci para sahabatku, maka pukullah dia. Nabi SAW juga bersabda, memberitahukan bahwa menyakiti para sahabat adalah sama halnya dengan menyakiti Nabi itu sendiri. Dan menyakiti Nabi adalah hukumnya haram. Rasulullah bersabda, jangan kalian menyakiti atau mencaci sahabatku. Barang siapa menyakiti mereka sama halnya dengan menyakiti aku. Rasulullah juga bersabda, jangan kalian menyakiti aku dengan menyakiti Aisyah, menyakiti Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Fatimah adalah darah dagingku. Siapapun yang menyakitinya sama dengan menyakitiku. Itu adalah juga hadis perintah, hadis larangan kepada kita agar kita jangan sampai menghina para sahabat Nabi. Tidak menghina sahabat Nabi, tidak menghina Nabi, tapi menghina Sayyidatina Aisyah, menghina Sayyidatina Fatimah. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Sayyidatina Aisyah adalah istri kesayangan Rasulullah. Siti Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah, dan dihina keduanya. Itu tidak boleh. Sama halnya ketika kita menghina kedua barusan, yang pertama Sayyidatina Aisyah sebagai istri Rasulullah, yang kedua Sayyidatina Fatimah sebagai putri Rasulullah, sama halnya dengan menghina Nabi. Ketika menghina Nabi sama halnya menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan laknat dan akan memberikan siksaan kepada orang tersebut. Wa minhum abahiyuna yaqulu innal 'abda idza balagha yatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflati wa taral imana 'alal kufri wal kufrani saqata anhul amru wan nahyu wa la yudkhiluhu Allahu an-nara birtikabil kaba'iri wa ba'duhum yaqulu innahu tasqutu anhul ibadatu zahiratu wa takunu ibaduhu tafakkurah wa tahsinul ahlakil batinati. Ini pada pembahasan kitab ini, kita yang pertama barusan adalah membahas jangan sampai kita mencela kepada para sahabat Nabi, jangan kita mencela pada Nabi, jangan kita mencela kepada putri-putri atau istri-istri Nabi. Kalau yang barusan itu dicela sama halnya mencela Nabi. Ketika mencela Nabi, maka sama halnya mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siksaan laknat Allah yang akan diterimanya. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang cinta kepada Rasulullah. Ada juga kelompok ibahiyun yang mengatakan bahwa jika seseorang yang telah mencintai puncak mahabbah, cinta, telah bersih hatinya dari sifat-sifat lalai dan memilih memilih keimanan atas kefakiran, maka itu telah terbebas dari semua perintah dan larangan dalam agama, dan Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka karena melakukan dosa-dosa besar. Sebagian orang yang berkata bahwa orang sebagaimana di atas telah terbebas dari kewajiban ibadah zahirah, tetapi bentuk ibadahnya adalah tafakkur dan memperbaiki akhlak batin. Ini sudah orang-orang yang tingkatan tinggi, mahbahnya, sifat cintanya sangat tinggi kepada Nabi dan Ahlul Bait. Dengan demikian, marilah kita perbanyaklah, tingkatkanlah kecintaan kita kepada Nabi dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Karena ketika kita membaca sholawat satu, maka akan dijawab oleh Nabi. Ketika kita membaca sholawat
1 maka akan dibalas 10. Ketika kita membaca 10 akan dibalas, akan dijawab 100. Ketika 100 akan dijawab 1000. Kan seperti itu, Betul, berlipat ganda. Mari kita pupuk keimanan kita, perbaikan kita, kelakuan tingkah laku kita dengan cara ibrah, tafakkur, mendeladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan tumbuh dengan sendirinya cinta kepadanya. Karena kalau sudah cinta maka tidak akan membencinya dan mencelanya. Ketika kita tidak mencela dan membencinya maka kita selamat dari golongan-golongan Syiah. Dengan demikian kita ada di garis ahli sunnah wal jamaah dalam pandangan-pandangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah kita ikuti bersama dan telah membudidayakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh untuk kita selalu tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi ketika pas bulan Maulid Rabiul Awal, maka banyak di tetangga kita, sanak keluarga kita untuk beramai-ramai melaksanakan merayakan Maulid Nabi. Itu semata-mata cinta kepada Nabi dan mengharapkan syafaat, lebih-lebih syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah, pada hari pembalasan. Mungkin seperti ini cinta yang digarisbawahi oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Terasa kita sudah hampir menyudahi program kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan Ustadz Imam Sya'roni hari ini. Tapi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang perkembangan atau bid'ah, ya, perkembangan bid'ah yang ada di Pulau Jawa. Dan ini merupakan sesi terakhir kita untuk hari ini, tapi di lain hari kita akan bertemu kembali di hari Sabtu. Ya, Ustaz Sarni akan membahas kembali. Silakan untuk dilanjutkan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyid Muhammad fi syarhil ahya'i wa hadza kufrun wa zandaqatun wa dalalun. Walakin al-ibahiyuna mawjuduna min qadimiz zamani juhalun dallalun laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'iyyi kama yanbaghi wa minhum man qala bitana suhil arwahi wa tiqaliha abadan abadal abadi fil ashasi takhruju min badanil akhari min jinsihi aw ghairihi wa za'ama haula'i anna ta'zibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa hubshiha. Qala Sihabul Hufajiyu fi syarhihi 'ala syifa wa qad kafarahum ahlus syara'i lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Sayyid Muhammad berkata bahwa keyakinan seperti ini adalah kufur, zindik dan sesat. Kelompok ini telah sejak dulu mereka adalah orang-orang yang bodoh dan sesat dan tidak memiliki pemimpin yang cukup ilmu agamanya. Ada juga kelompok yang meyakini reinkarnasi, bahwa sengsara dan nikmat adalah tergantung pada bersih dan tidaknya jasad seseorang. Berkata Syihab Al-Huffaji bahwa golongan ini telah dikafirkan oleh para ulama karena mereka telah berbohong kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Yang dimaksud dengan reinkarnasi adalah penjelmaan kembali ke dalam tubuh lain setelah mati atau kelahiran kembali. Artinya seperti ini. Ada dua ulama bahwa pemikiran-pemikiran yang seperti
yang telah saya jelaskan barusan adalah termasuk pemikiran kufur, termasuk orang-orang yang kafir. Pertama, dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwa keyakinan seperti ini adalah kafir, zindik dan sesat. Kelompok ini meyakini reinkarnasi, bahwa sengsara dan nikmat adalah tergantung pada bersih dan tidaknya jasad setelah orang tersebut mati. Juga yang kedua, ulama Syihab Al-Hufaji berkata bahwa golongan ini telah dikafirkan oleh para ulama karena mereka telah berbohong kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Yang dimaksud golongan ini adalah golongan-golongan orang-orang yang selalu mencaci maki sahabat Nabi, yang selalu mencaci maki para nabi, dan yang mencaci ahlul bait, baik salah satu istri Nabi ataupun putri-putri dari Nabi. Oleh karenanya, dari ketiga ulama tersebut barusan, dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kesemuanya orang-orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang kufur, termasuk orang yang kafir. Mereka semua ketiga, pertama Sayyid Muhammad, kedua Syihab Al-Jufri, ketiga adalah mereka bersepakat bahwa orang-orang yang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Karena apa? Karena mereka telah dikafirkan oleh para ulama, karena mereka telah berbohong kepada Allah. Kedua, berbohong kepada Rasulullah. Dan ketiga, berbohong kepada kitabnya. Artinya kita sudah tahu bahwa dengan diutusnya Nabi, maka Nabi diberi bekal oleh Allah dengan kitab-kitab Al-Quran. Jadi bohong terhadap kitab Al-Quran. Karena dalam kitab Al-Quran telah diterangkan sedemikian rupa bahwa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dalam Al-Quran agar kita membencinya. Betul. Akan tetapi bagaimana kecintaan kita setiap hari, setiap saat itu selalu ada peningkatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kalau orang sudah cintanya, sudah termasuk cinta-cinta yang sangat mencapai kecintaannya kepada Nabi, maka Nabi pun juga demikian kepada orang tersebut. Seperti halnya orang-orang di salafus soleh yang telah mendahului kita, cintanya kepada Nabi sekarang seperti itunya. Anggaplah contoh seperti halnya Kiai Khalil Bangkalan, itu kan sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan karomah kepadanya. Dia di waktu masih hidup beliau, dia diberi kekaramahan. Ketika beliau sudah wafat, sampai saat ini karomahnya masih kita rasakan. Contohnya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang ada di sekitar Makbarah di sana, di Martajasah Jumangan, bahwa mereka ya bisa berjualan, bisa mengais rezeki di sana. Dengan apa? Ya karena ada makbarah dari wali-waliullah Kiai Khalil Bangkalan. Kenapa beliau nyampe kepada tingkatan waliullah? Karena beliau adalah sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, barang siapa yang membenci dan selalu mencaci maki sahabat Nabi, istri-istri Nabi atau putri-putri Nabi atau para sahabat Nabi, ketahuilah ketika ia mati maka dia orang enggan untuk mensolati, apalagi membacakan tahlil selama 7 hari kematiannya, apalagi mau berziarah ke kuburannya. Betul. Ya, oleh karenanya ayo kita tanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai kita mengikuti pada golongan-golongan Syiah yang tidak menerima atas kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bahkan dia mencacinya. Dia hanya menerima kepemimpinan Sayyidina Ali. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Ya, bisa dilanjut di hari Sabtu yang Sabtu, Minggu dan selanjutnya. Karena kami tidak punya jadwal di
peragaan setesan Setesan. ini pada hari Kamis dan Dan hari hari Jumat. Jumat. Tapi saya atas nama pembaca kitab, apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan Koreksi. evaluasi daripada pendengar Pendengar. sekalian, bisa langsung WA, chat pribadi ataupun kepada peragaan setesan. Baik, baik. Dan terima kasih kepada semua penggemar peragaan setesan, terutama teman kami yang ada di kampung Morong Kidajah, Desa Peragaan Laut. Semoga tetap stay tune atas nama Muhammad Sair. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ustadz hari ini kebersamaannya dan sudah menjelaskan tentang bagian dari risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana tadi kita bahas bersama-sama tentang perkembangan bid'ah di Pulau Jawa. Terima kasih kebersamaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.